Kali ini lagi ada yang beda nih warga. Kita nggak ke bengkel drag, tapi kita ke markasnya Om Reza Syahri. Oke nih warga. Hei. Oke. Hei. Halo. Halo. Apa Selamat kabar? datang. Baik. Gimana? Boleh keliling-keliling dong? Oh, boleh dong. Di sini Silakan. ada 3 motor nih Om. Yes. Boleh diceritain Om? Nah, jadi yang merah ini motor sejarah nih, karena motor freestyle pertama kali yang gua pakai yang disetting freestyle. Tapi bentuknya nggak begini ya dulu. Tapi masih ada. Ini motor apa nih Om kalau gue tahu? Honda Cup 70 tahun 1978. Tapi mesinnya udah Honda Grand. Nah, yang kedua ini udah motor besar Suzuki GSR 600. Ini peralihan ya. Dari setelah pakai Harley, setelah pakai Triumph, akhirnya gue jatuh cinta ke Suzuki karena awet. Ini baru beli sebelum Korea nih, Yamaha MT25, karena aku lomba di Korea pakai Yamaha MT-03, percis seperti ini modelnya, cuma ada handbrake dan gear gede, jadi aku beli buat adaptasi dulu, karena nggak pernah naik motor ini sebelumnya. Jadi udah latihan, terus berangkat ke Korea, dapat motor yang hampir sama. Nih, mungkin freestyler yang jadi cover tabloid ya, pertama kali. Ini waktu itu 2010 di Surabaya kompetisi menang juga nih, pakai Ninja 250. Terus ini gua bikin event dulu Asian Stunt Day, ngundang Nick Apex, terus ada Thailand, ada Kamboja, ada freestyler Timur Leste, kita berkompetisi, ada Malaysia juga, Singapura juga. Terus ini berkesan juga bareng Mas Lulut Custom Fest 2013. Show pakai Ducati karena jatuh berkesan. Ini gue pernah kerja di majalah sebagai test rider. Ini ada piala banyak ya? Yes, piala. Yang paling keren adalah ini pembukanya nih. Ini waktu itu juara 1 Super Street Big Bike di Burapa, Thailand 2012. Pertama kali lomba ke luar negeri. Ini berkesan. Terus yang berkesan lagi Vietnam 2017. Keliling-keliling nih oke. Iya, Vietnam, Thailand. Thailand juga yang kedua kali malah juara 2 sih. Nah, ini Big Bike juga 15-16 Februari 2013 Pattaya. Terus sama yang terakhir nih. Ini berkesan juga. Korea. Karena lawannya Jepang, Korea. Wah, ini berkesan. Halo, nama saya Reza SS. Saya bengkelnya itu kalau untuk urusan mesin di Magic Garage, kalau di sini untuk bengkel freestyle saya sendiri SS Garage. Bengkel khusus saya sih khusus freestyle sebenarnya, bukan itu speed dan stunt hanya julukan aja karena gua suka ngebut dan suka stunt juga. Freestyle pertama kali itu sebelum ikut kejuaraan itu 2006. Ikut kejuaraan 2007. 2006 itu aku tergabung dalam tim namanya di Jakarta ada Straight Line Extreme Indonesia. Nah, waktu itu aku masih belajar pakai Yamaha Mio zaman dulu. Habis itu baru bikin motor yang benar-benar freestyle. Ini Honda 70. Untuk jadi seorang freestyle terutama harus mempunyai balance yang bagus, istilahnya keseimbangan yang bagus. Jadi dulunya itu gua itu suka olahraga sepeda BMX sama skateboard. Skill terutama mental sih. Jadi ketika lo nyobain udah takut, mending jangan ragu-ragu maksudnya. Ya kan orang kalau ragu-ragu mendingan nggak usah sama sekali. Kalau pengalaman yang tidak enak itu pasti diomelin orang tua. Karena spakbor belakang tuh habis, lampu rem belakang
biasanya mikanya pecah karena jatuh kan, footstep. Jadi pas dilihat nyampe sama orang tua tuh di rumah, kok motor rusak nih belakangnya, tuh pasti diomelin. Itu pengalaman gak enak, sama ya korengan pasti. Karena di zaman itu kita masih belum melek teknologi ya, informasi dari internet juga belum begitu banyak, jadi kita nggak pakai protektor, itu salah juga sih. Kalau dulu itu kita diajarin oleh satu orang, cara wheelie pun ada tekniknya. Jadi kalau di zaman dahulu itu kita masih istilahnya fast wheelie. Jadi wheelie-nya itu ngandelin mesin tanpa ngerem belakang gitu. Jadi kita berfokus kepada mesin yang harus di bore up. Jadi tenaga besar agar bisa wheelie itu. Tapi setelah kita belajar dari yang sudah pro, ternyata kita hanya membesarkan torsi pada motornya dengan cara membesarkan gear, atau kalau di Matic itu rollernya dimodifikasi. Jadi torsinya lebih besar, jadi kita bisa wheelie. Sama teknik balance deh kalau udah bisa itu. Stoppie. Stoppie? Ya, basic. Nungging ya? Ya, stoppie. Kayak Maele. Itu di zaman-zaman baru belajar seperti itu tuh. Stoppie bisa dibilang kalau orang dulu bilangnya pasak bumi. Pasak bumi itu ya kan? Ada lagi pasak bumi. Stoppie-nya begitu. Jadi awal-awal pasti namanya stopping karena berhenti dengan kejut. Karena belum menguasai rem. Jadi rem ditekan dengan badan dicondongkan ke depan biasanya kalau di motor bebek atau Matic. Kalau di motor sport kita kakinya mencengkram tangki, lalu ditekan dengan rem juga. Namun di beberapa kasus ban mempengaruhi sih. Ban depan. Ban depan, kampas rem yang bagus, itu sangat mempengaruhi. Master rem, pasti ya, itu berhubungan ya. piringan, ya perangkat rem itu semakin good quality, semakin enak tentunya. Pernah kejadian tragis itu di Custom Fest pertama kali kalau nggak salah 2013. Aku dapat show memakai Ducati Monster 795 kalau nggak salah. Ducati Monster itu aku stoppie, ternyata remnya ngunci Brembo-nya. Dan itu setelah dicari telusuri memang recall. Dipakai biasa aja di recall, apalagi dipakai freestyle. Itu jatuh, aku ketiban motor, ketiban Ducati. Itu berapa kilogram motor ya berarti? Mikir harganya sih waktu itu. Akhirnya ketiban Monster. Kaki pincang, tapi show must go on. Besoknya harus show lagi. Ada burnout. Burnout? Iya, burnout itu kalau bahasa Indonesia membakar ban. Membakar ban? Iya, karena bannya dibakar, diputar di aspal, sampai membuat asap. Untuk belajar burnout sangat mudah. Jadi kita bisa minta tolong teman untuk jagain di depan, atau cari tembok. Untuk awal-awal, cari tembok. Lalu kamu buka kopling, kamu gas aja. Itu pasti muter. Dengan berdiri ya, jangan duduk dulu. Berarti motor standar juga bisa ya? Motor standar bisa. Intinya bebannya dipindahin ke depan semua, dan ban jangan sampai lost grip atau tidak ada grip di permukaan. Jadi ban harus tetap standby di situ. Beban kamu semua dikedepanin di belakang sehingga tidak ada beban, lalu gas. Dia akan muter. Standar ya? Ada namanya akrobatik. Kalau di Indonesia akrobatik itu seperti zaman dulu tuh Hells Driver ya, kalau di Harley. Terus anak Vespa juga kayak berdiri di atas motor, itu termasuk freestyle juga. Kebanyakan sekarang sudah dimodifikasi, jadi bisa headstand kayak breakdance gitu, tapi headstandnya di tangki. Terus berdiri di atas motor, bisa berdiri di atas motornya balik badan. Jadi sesudah Honda Cup ini, aku transisi ke motorsport. Motorsport di zaman itu Yamaha Scorpio Z 225. Aku pede,
dan ternyata naik motor sport lebih enak dan sempat juara-juara. Akhirnya tahun 2008 itu launching motor Ninja. Ninja. Iya. 2,5 ya? 250. Saat itu Ninja tuh udah kayak motor besar gitu. Iya. Orang-orang bilangnya, "Oh, motor Rossi." Semakin berkembangnya zaman, Stunt Rider ini mencari formula untuk membuat gadget di motornya. Contohnya ketika kita udah bisa high chair yang duduk di tangki lalu wheelie itu kan pakai handbrake. Iya, oke. Terus merasa kurang nih, harusnya ini bisa lepas tangan dua-duanya. Gimana caranya gue bisa ngerem tapi tangan gue lepas dua-duanya? Dia bikinlah di kaki. Banyak ya? Iya, di dekat samping shock breaker tuh dia bikin rem kaki jadi di depan. Jadi remnya ada 1, 2, 3. 3 rem? 3 rem kalau yang udah profesional banget. Yang lebih gila lagi karena itu mereka stopi tapi ngeremnya dari belakang. Wah. Itu lebih gila lagi. Jadi orang stopi kan megangnya stang depan. Ini megang di footset belakang, di pegs belakang kanan kiri, lalu dia ngerem. Jadi rem depannya ada 2. Ada 4. Oh 5 malah. Oh, 5. Iya kan? Rem depan kanan. Ada 2. Rem depan belakang 2. Rem ini 3, 4, kaki 5. 5 rem. Itu udah paket komplit. Cuma nggak tahu mainnya gimana itu. Tapi di beberapa kompetisi itu ada gadget yang dilarang. Oke. Karena tidak sesuai dengan peserta lainnya. Contohnya rem yang depan di kanan itu di kejuaraan Ceko kalau nggak salah waktu itu dilarang. Ceko? Eropa? Ceko atau Hungaria aku lupa, itu dilarang rem yang di kaki karena yang lainnya nggak pakai rem di kaki. Walaupun mereka tetap mengeluarkan gaya itu tidak dimasukkan dalam hitungan. Awalnya itu malah pengen langsung go internasionalnya ke Eropa. Namun terbentur motor, terbentur visa, akhirnya aku pertama kali itu ke Thailand 2012 dan di sana dapat juara 1. Itu nggak unpredictable banget, juara 1 di kelas big bike. Istilahnya 250 cc sampai 600. Kalau untuk di Thailand mereka welcome karena mungkin pembawaan gue dari 2012 itu enak gitu ke sana buka jalan. Dan itu paling memorable menurut gue. Di Thailand berarti? Di Thailand karena gue cuma bawa helm, tas backpack sama duit cuma 1.500.000. 1.500.000 terus? Dan itu harus ke Pattaya. Dari Bangkok itu ternyata masih jauh ke Pattaya, harus naik taksi, naik bus bisa. Cuma flight gue ternyata delay, jadi busnya udah nggak ada. Gue sampai mau nangis di bandara, duit tinggal 1.500.000. Harus naik taksi ke Pattaya itu 700.000. Sisanya berapa? Jadi tadinya nggak mau beli SIM card, akhirnya gue beli SIM card. Jadi gue kasih ke driver taksinya, dia suruh ngomong deh, janjian. Nah, gue dianterin sampai Pattaya tuh tempat. Nah udah nyampe situ, mereka welcome drink biasa. Anak-anak itu. Setelah Thailand, tahun 2013 aku ke Jerman Stunt Day. Jerman Stunt Day ya? Tadinya mau Stunt GP, namun Stunt GP itu terbentur balik lagi motor. Jadi pas lagi ke Jerman ke Prancis ke acara Stunt GP itu tadinya mau pakai mobil van. Kita mau trip tuh keliling Eropa dari Stunt GP terus ke Jerman Stunt Day. Cuman temen tangannya patah pas lagi latihan karena dia yang bawa mobil. Jadi kita balik ke rumahnya dan gue nyetir setir kiri. Akhirnya gue minta tolong zaman dulu itu di forum sama MySpace. Akhirnya ada yang mau nolongin. Gue disuruh ke Belgia naik kereta nanti dijemput. Jadi dijemput akhirnya ke Jerman Stunt Day deh kompetisi. Korea 2024 ini. 2024, oke. Korea paling baru. Kayak kemarin tuh misalnya nggak cocok sama motor yang dikasih gitu.
kita bisa sewa, cuma kan harganya mahal. Kayak di Thailand mungkin bisa 3 juta sampai 5 juta rupiah. Untuk kita harus bangun citra kita dulu nih, bahwa freestyle Indonesia itu ya welcome untuk orang asing pun. Dan kemudian untuk motor-motor sendiri kita harus set up yang enak gitu. Jadi ketika orang luar pun mau minjem, kita bisa menyediakan motor yang enak. Kemudian untuk event sebenarnya Indonesia udah paling keren sih. Sampai mungkin Bang Royko udah sering bikin event zaman dulu. Itu nggak ada yang kayak di Indonesia sih menurut aku. Dari pengalaman aku sih tinggal dari komunitasnya kita tuh kompak. Karena beberapa kasus itu kita nggak kompak, selalu menyalahkan panitia ketika ada kurang sedikit, padahal hanya sedikit. Seharusnya kita bersyukur gitu dengan adanya kompetisi, sedangkan di Indonesia itu sudah cukup bagus. Di Jepang pun belum ada kompetisi sampai sekarang. Di Korea baru 2 tahun ini. Di Thailand ya mulainya 2012. No, sorry. 2010. Soalnya aku 2012 itu aku ikut yang ketiga. Jadi kita udah mulai lebih awal. Kita sudah tahu formatnya di ASEAN sendiri, makanya bisa dibilang memang kita pertama di Asia boleh, karena kita punya kompetisinya. Oh iya, buat Oboy harapannya ini adalah olahraga baru, kita butuh dukungan, kita butuh support, gimana supaya anak-anak muda di Indonesia itu lebih kreatif, jadi nggak balap liar di jalan, nggak willy-willy di jalan, kita punya wadahnya, bisa mengharumkan nama bangsa, bangga bendera merah putih dikibarin di negara orang, itu sih. Salam Om Boy, kita terabasan bareng.